berdiskusi dengan para narasumber malam ini, saya tidak bisa berdiskusi tanpa minum dulu kopi kesayangan saya. Oke, enak banget kopinya. Hotrum sudah mengundang OJK, DPR, Komisi dan Komisi 11, tapi semuanya berhalangan hadir, ya. Dan malam ini kita akan bertanya pertama kepada Bapak Albert Nobel. Albert Nobel adalah mengaku sebagai salah satu korban dari kasus Doni Salmanan. Oke, Anda yang teriak-teriak di persidangan, bisa nggak ceritakan berapa kerugian saudara dan kenapa Anda teriak-teriak? Buka aja itu maskernya. Iya Pak, saya korban Doni Salmanan, nama Albert Nobel. Saya mengalami kerugian 260 juta. Oke, terus kenapa Anda teriak-teriak begitu vonis dibacakan? Sangat kecewa karena hasil tuntutan JPU dengan keputusan hakim itu sangat ganjil sekali. Di mana keganjilannya? Yang pertama dari tuntutan 13 tahun bisa jadi 4 tahun. Satu. Yang kedua, sejarah pertama yang menurut saya pribadi dikembalikan ke terdakwa. Harta dari terdakwa dikembalikan ke terdakwa, tidak disita. Tidak disita. Begitu. Betul. Terus apa lagi? Emang Anda ahli hukum, apa yang aneh di putusan tersebut? Anda mencurigai sesuatu atau apa? Betul sekali Bang Otman, karena seminggu sebelum keputusan tanggal 8 setelah duplik pagi, ya, malam-malam saya mendapat informasi dari rekan sendiri bahwa siap-siap untuk para korban Doni Salmanan akan kecewa dan sangat kecewa karena hukuman Doni Salmanan sangatlah ringan dan juga si harta yang disita dikembalikan Doni Salmanan. Anda sudah tahu, sudah bocor sebelumnya? Iya. Bocor dari mana Anda dengar? Dari rekan sendiri, di kan kita ada grup paguyuban, jadi di situ. Tapi apa itu sumber bisa dipercaya? Itu dia, makanya sebelum hari H kita masih keep informasi tersebut. Ya. Sampai tanggal 15 tersebut kita prepare untuk bikin video dan banner. Ya. Dan pada saat hasilnya sesuai, makanya kita bentangkan banner tersebut dan kita merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Jadi para korban sudah dapat bocoran, putusannya bakal sangat ringan. Betul. Menguntungkan Doni Salmanan. Ya. Hanya 4 tahun. Dan juga Lamborghini-nya dan mobil mewah yang lain akan kembali ke Doni Salmanan. Betul. Nanti dia akan berlomba dengan saya naik Lamborghini kali, ya. Itu aja. Apa lagi keluhan saudara? Ini bagi dia mungkin uang korban dengan nilai 17 M itu mungkin hanya kecil. Total korban berapa kerugiannya? Yang diklaim itu 17 M. Berapa jumlah orang? Dari 142 kalau nggak salah bersihnya itu di 120 orang. 120 orang. Betul. Dan Anda salah satu yang kerugiannya 200 berapa? 68 juta. Berapa? 268 juta. Wah, kaya juga lu ya. Ya. Gade rumah, Bang. Oh, gade rumah. Oke. Itu aja. Ada lagi nggak? Undang-undangnya mungkin nilai segitu kecil bagi dia, tapi bagi kita uang segitu tuh sangat berarti. Jadi apa yang menurut Anda tidak adil majelis hakim di sini? Satu, dari TPPU sudah jelas bahwa di sini ada pencucian uang, tapi tidak ada di putusan tersebut. Terus di sini kan ada penipuan yang segala macam ini konsumen, itu udah jelas kena kriterianya. Yang dirugikan konsumen, kan udah jelas harusnya dibalikannya ke konsumen. Seperti itu, Bang. Oke, kalau gitu kita lihat dulu grafis perbandingan berikut ini. Nah, ini dia nih. Oke, 148 orang di sini, 108 orang. Indra Ken, kerugian masyarakat 83 miliar. Di sini kerugian masyarakat 24 M. Jumlah aset yang disita dari Indra Ken 57,2 M disita untuk negara. Jumlah aset dari Doni Salmanan yang beruntung ini 64 M dikembalikan kepada Doni Salmanan, jika itu merupakan hasil bisnis yang sah. Nah, itu dia. Inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya, kok kasus sama tapi isi putusan berbeda. Kasus sama, isi putusan berbeda sangat jauh. Oke, ini apa lagi? Tuntutan jaksa 15 tahun, denda 10 M Indra Ken, vonis 10 tahun, ya, denda 5 M, dan kurungan subsidiar
10 bulan kalau tidak dibayarkan kerugian, 10 tahun sama 5 miliar. Ya, itu Undraken. Doni Salmanan 4 tahun, denda hanya 1 M, dan asetnya dikembalikan kepada Doni Salmanan. Jadi berapa ini? 10 tahun dibanding 4 M. Ya. Di sini terbukti TPPU, di sini tidak terbukti TPPU. Di sini katanya pencucian uang, di sini tidak. Oke? Oke. Saya lebih suka nanya dulu kepada Pak Iqbal. Ya. Halo Pak Iqbal. Halo Pak. Anda sebagai pengacara dari Doni Salmanan, apa yang kau lakukan di balik tembok sehingga berhasil dapat putusan seperti ini? Apa yang Anda lakukan di balik tembok sehingga dapat putusan yang sangat menguntungkan klien Anda? Enggak lah Bang, itu normatif terkait bukti-bukti yang saya hadirkan itu jelas dipertimbangkan. Terkait saksi-saksi yang dihadirkan, malah saksi yang dihadirkan pihak jaksa pun malah menguntungkan pihak kami. Jelas kan itu menjadi bahan pertimbangan majelis, Bang. Tidak ada itu permainan apapun seperti yang Pak Fred bilang cerita kemarin itu. Termasuk baru hati-hati banget itu orang tuh ngomongnya kemana-mana, nggak jelas juga tuh. Yang nggak jelas yang mana? Yang nggak jelas yang mana? Omong-omongannya si Alfred itu tuh. Oh, okay. Jelas kita semua kan belum baca pertimbangan majelis dari persoalan ini. Kita kan mari lebih bijak. Kita analisa bersama isi putusannya kan. Mari kita sama-sama gitu kan. Jangan malah main klaim sendiri kayak Alfred cerita kemarin itu malah bawa keluarga saya kan, malah itu kan gaya. Kalau ada bukti kan malah dia yang rugi sendiri kan. Katanya isi cikal putusan udah bocor 1 minggu sebelum pembacaan putusan, benar nggak itu? Enggak ada Bang itu. Siapa orangnya suruh dihadirkan di Albert. Awas kalau mau nyebar berita bohong malah dia yang rugi. Oke, tahan dulu. Saya mau tanya dulu kepada Ibu Yenti. Oke, tadi Pak Iqbal mengatakan putusannya itu benar. Oke, putusan Doni Salmanan. Cuma di dalam putusan Doni Salmanan disebutkan yang terbukti adalah pasal 28 ayat 1, yaitu menyebarkan keterangan bohong, berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Itu, ya. Berarti terbukti ada tindak pidana. Oke. Dan alasan majelis hakim karena katanya dia menyebarkan berita bohong sebagai afiliator. Itu alasannya, makanya 28 ayat 1 terbukti. Tapi kemudian di TPPU-nya yang keahlian Ibu disebutkan ya sah-sah saja sebagai afiliator. Dia melakukan bisnis sah. Sehingga Lamborghini dan hartanya itu adalah dari bisnis sah. Apakah dua bagian dari putusan ini bertentangan satu sama lain? Ada dua kejahatan. Harus ada kejahatan asal. Kejahatan asal. Dari hasil kejahatan asal ada uang. Ada uang. Hasilnya bukan orang luka, tapi ada uang. Ada uang. Nah, ada uang. Uang ini adalah dokumen uang hasil kejahatan. Dari pidana induk. Dari pidana ini. Oke. Jadi kalau pidana ini terbukti dan menghasilkan uang, apalagi yang rugi juga ada, kemanapun jadi apapun itulah TPPU. Saya juga bingung dengan alasan hakim mengatakan bahwa TPPU-nya tidak ada karena tidak ada regulator terhadap binary option ini ya, yang si buatan ini kan tidak mungkin. Ya, jadi satu pihak hakim mengatakan bahwa terbukti Doni Salmanan melakukan tindak pidana induk, yaitu menyebarkan keterangan bohong yang merugikan masyarakat. Dan dia dapat uang. Dia sebagai afiliator berbohong itu di penjara itu ya. Ya, dari berbohong itu kan dapat sesuatu. Kalau bohong saja kan nggak apa-apa, kalau dapat sesuatu kan sama dengan penipuan sebetulnya. Jadi tapi ada keanehan karena pidana itu sudah terbukti, harusnya tindak pidana pencucian uang juga terbukti. Harusnya begitu. Harusnya kemanapun ada pencucian uang gitu. Untuk apapun dari 62 miliar waktu itu nilainya ya waktu itu ya. Pak Iqbal masih dengar? Ya Bang. Oke, tadi Ibu Yeni ahli TPPU kita, Ibu Yenti ahli TPPU kita, dan juga dalam putusan bisa kita baca bahwa menurut majelis hakim tindak pidana induk yaitu Undang-Undang ITE 28 ayat 1 menyebarkan berita bohong sehingga mendapatkan keuntungan terbukti. Dan akan tetapi walaupun pidana induk terbukti,
kemudian dibeli Lamborghini, tidak pidana pencucian uangnya, oleh hakim disebutkan tidak terbukti. Hakim menyatakan itu bisnis sah, sementara di atas dinyatakan itu bisnis kebohongan. Dua isi putusan bertentangan. Apa tanggapan saudara? Gini Bang, kalau terkait isi dari TPPU tersebut, saya menanggapi terkait isi TPPU dulu ya. Jelas Doni bisa ngebuktiin Bang, kalau uang hasil uang yang ada di rekeningnya, yang mengalir di rekeningnya pure, bukan hanya dari si Kuotek ini Bang, malah yang dari paling besar itu penghasilan dia dari trading dia sendiri kan, jelas itu dibuktikan sama pihak kita. Terkait tindak pidana itu, justru kita pun keberatan terkait pertimbangan berita bohong tersebut Bang, malah terkait putusan majelis mempertimbangkan terkait berita bohong tersebut, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang. Berita bohong yang mana yang dimaksud Bang? Karena selama ini klien kami jelas menceritakan apa adanya Bang, menceritakan mempromosikan apa adanya, tidak ada berita bohong di sana. Tapi kan oleh pengadilan dia divonis 4 tahun karena berita bohong. 28 ayat 1 undang-undang ITE oleh majelis terbukti katanya dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Itu sudah terbukti dalam putusan. Dalam putusan begitu. Betul. Tapi pertimbangannya lain Bang, terkait pertimbangan majelis dalam amar, mungkin saya belum jelas Bang terkait baca amar putusannya kan, karena saya belum menerima malah saya amar putusannya kan, jelasnya. Kalau menurut saya itu udah betul Bang isi putusan tersebut Bang. Ya itu sebagai pengacara harus bilang betul. Malah melanggar kode etik kalau Anda tidak bilang tidak. Jelas kalau dikaitkan. Sekali lagi saya ulang, yang saya pun tidak masuk logika hukum saya. Alasan Doni Salmanan dihukum Undang-Undang ITE 28 ayat 1 kata hakim karena dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong untuk mendapatkan keuntungan. Itu jelas, makanya dia dihukum 4 tahun penjara. Dalam putusan nanti itu ada. Tapi kemudian pada saat mempertimbangkan TPPU, hakim mengatakan bahwa sebagai afiliator dia bekerja jujur, bekerja bisnis murni. Di atas disebutkan sebagai afiliator menyebarkan berita bohong, tapi di bagian akhir dari putusan untuk TPPU disebutkan itu bisnis murni, tidak ada salahnya gitu loh. Jadi dua putusan yang bertentangan satu sama lain, pertimbangannya gitu loh. Apa itu salah konsep atau gimana? Enggak Bang, terkait pertimbangan itu kan kita pun belum menerimanya. Abang udah menerima putusannya? Sudah ini. Ada nih. Kalau saya belum malah Bang, kalau saya malah belum. Yang benar, you belum baca putusannya atau sudah tahu sebelumnya? Putusannya nih belum Bang. Enggak, belum. Rencana malah besok kita pun akan meminta salinan terkait putusan tersebut. Terkait upaya hukum, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang terkait masalah pertimbangan undang-undang ITE tersebut. Nah, gitu Bang. Mungkin akan lebih bijak ketika saya sudah menerima amar putusannya Bang. Gitu. Oke, terima kasih. Biar nggak salah. Ibu Yenti, kalau begini untuk apa orang lapor polisi? Ya. Selalu. Anda sebagai ahli TPPU sudah baca putusan, jelas menyatakan putusan itu salah atau gimana? Belum baca, tapi kan baca dari berita. Ya. Media itu kan penting untuk kita. Ya. Ya, tadi Pak mengatakan bahwa kalau saya percuma punya TPPU, kayak masuk TPPU izin. Ya. Karena kan, jadi saya minta pengadilan, Mahkamah Agung ini bagaimana? Ada orang melakukan kejahatan, yang kejahatan pertamanya itu terbukti. Menghasilkan uang. Dengan pidana induk ya? Iya, itu terbukti. Itu artinya gini. Jadi dulu tahun 1976 saja sudah dipikirkan orang mendapatkan uang dari hasil kejahatan itu harus dirampas. Dirampasnya pakai apa? Pakai undang-undang pencucian uang. Ya. Gitu ya. Nah kemudian ini di sini ini sebetulnya ya sayangnya saya lihat potongan putusan yang disita itu adalah 96 atau 95 nomor. Ya. Ada uang 400 juta lah, uang 80 juta lah, dan sebagainya, banyak sekali termasuk mobil dan sebagainya. Yang disita oleh negara 5. Yang disita oleh negara 5 itu monitor, komputer, laptop. Yang tidak berharga. Ya, tapi untuk apa?
tidak ada dasar hukumnya, jadi untuk apa? Emang negara butuh laptop aduh. Tapi Lamborghini kembali kepada Doni Salmanan. Dan harusnya hakim dalam hal seperti ini dia mengatakan bahwa ini aset bukan dari kejahatan yang 4 tahun itu, tapi dari yang halal. Mestinya hakim menggunakan pasal 77, 78 dibuktikan secara terbalik. Dari mana itu uang untuk di Lamborghini? Perbuatan apa? Tidak perbuatan apa dia punya bisnis legal yang mana? Harusnya di situ. Harusnya itu digunakan pasal 77. Di dalam pertimbangan hukum dari majelis saya sudah baca, majelis mengatakan bahwa dakwaan bahwa berita bohong itu sudah terbukti kata majelis, karena menurut majelis dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong seolah-olah untung agar masyarakat ikut bertransaksi dan menimbulkan kerugian. Jadi sudah terbukti menurut majelis hakim dia. Ya, tapi kan kemudian disandingkan dengan uang-uang hasil kejahatan, aset-aset tadi yang dulu dikatakan 62 miliar nilainya, gitu ya. Saya bilang nilainya, jangan bilang senilai itu, sekarang belum tentu nilainya segitu. Nah, uang-uang itu kan kemudian diklaim oleh terdakwa, terpidana ya, udah tahun ya, walaupun masih banding. Ini adalah uang dari hasil yang sah, tapi dikaitkan dengan penyitaan TPPU di awalnya. Harusnya kalau dia punya klaim seperti itu dalam pledoi-nya atau dalam pembelaannya, hakim mengatakan setelah selesai pembuktian, coba buktikan. Itu paling penting, buktikan secara terbalik bahwa Anda punya uang 62 miliar. Kita tahu beritanya dia sebelumnya jadi apa sih? Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dalam putusan majelis hakim sudah dipertimbangkan bahwa sebagai afiliator dia terbukti menyebarkan berita bohong, dan berarti tindak pidananya terbukti. Ya, tapi di dalam pertimbangan berikutnya hakim mengatakan sebagai afiliator bahwa itu harta kekayaan itu didapatkan dari bisnis yang sah. Yang satu bohong, satu lagi disebutkan tidak sah, satu lagi sah. Jadi dua ya justru untuk kasus seperti ini hakim harus menggunakan pasal 77, 78 dan kita bukan hanya itu, dua isi putusan itu bertentangan satu sama lain. Ya, satu putusan isinya bertentangan. Belum lagi dikaitkan dengan indraken. Dalam indraken disebutkan bahwa itu hasil perjudian. Tapi yang terbukti keterangan berita bohong. Tapi hakim lebih percaya pada berita bohong daripada membuktikan secara terbalik 77, 78 dari mana warna. Oke, Pak Rian. Anda sebagai ahli investasi, apa tanggapan Anda terhadap perbedaan kondisi seperti ini? Iya, jadi saya coba membandingkan dari sudah putusan. Sudah baca putusannya? Melihat dari media, maka saya agak bingung. Bingung kenapa? Karena yang pertama, saya memahami bahwa indraken waktu itu mendapatkan pengadilan seperti itu adalah uangnya tidak dikembalikan kepada indraken, dia dikembalikan kepada korban di Cita Negara. Saya pahamnya ini karena aplikasinya dianggap sebagai aplikasi perjudian. Aplikasi apa? Perjudian. Oke. Nah, kenapa saya paham itu benar? Karena memang dalam putusan disebutkan begitu. Nah, pada 3 tahun yang lalu, saya pun adalah orang yang ditawari untuk menjadi afiliator. Waktu saya ditawari, yang paling saya tolak adalah saya tanya dari mana sih mau ngasih untung buat saya itu dari mana? Oh, kamu dikasih 90% dari ruginya orang. Nah, saya dari situ langsung ini bisnis itu gimana ya? Kok yang namanya bisnis itu kan dari penjualan, dari keuntungan, dari kerugian. Ini udah nggak bener. Saya baca tuh ternyata di Inggris itu sudah dinyatakan sebagai aplikasi perjudian. Sudah ya, udah berarti kita sudah sejalan menganggap bahwa ini adalah aplikasi perjudian. Nah, begitu keluar lagi sekarang dikatakan bahwa ini belum jelas aplikasi apa, sehingga jadi dikembalikan kepada si dalam Doni Salmanan disebutkan belum jelas aturannya apakah ini perjudian atau tidak. Tapi dalam indraken disebutkan ini perjudian. Jadi bertentangan satu sama lain. Yang saya pikir itu cuma satu. Saya ini kan orang investasi. Saya mau edukasi masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang saya takut ini ya dengan orang-orang yang punya aplikasi ini bilang, ternyata belum jelas di Indonesia. Mari kita kembali beriklan di Indonesia karena kan belum jelas. Berarti kan akan datang sesuatu masalah baru ketika dikatakan belum jelas. Saya malah jadi worry-nya lebih kepada kondisi yang orang jadi akan bingung. Sebagai ahli investasi, apa tanggapan saudara atas tidak adanya putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para korban? Nah, poinnya gini, kalau saya sebagai orang investasi ya,
Ketika saya berinvestasi, maka yang harus kita pastikan adalah setiap instrumen investasi pasti ada risiko. Satu itu. Jadi untung dan rugi kita sebenarnya harus punya tanggung jawab. Cuma masalahnya adalah saya yakin banyak masyarakat itu yang tidak tahu aplikasinya aplikasi apa. Jadi menurut Anda, kenapa masyarakat malah tergoda untuk ikut? Apa yang menjurkan? Ya pasti kan gini, makanya pakai influencer. Ya. Influencer ini kan menginfluence. Ya. Nah, influencer ini juga sayangnya juga bukan dari influencer yang paham keuangan. Jadi dia juga jangan-jangan menawarkan kepada orang lain yang sama-sama dia tidak tahu pada asal masalahnya ini produk keuangan atau bukan. Ketika saya coba, saya bilang ini fungsinya di mana? Industri keuangan di sini. Beli saham tidak, membeli emas tidak. Jadi, artinya tidak diinvestasikan, tapi kok ada untung gitu kan? Tapi ini adalah financial betting, seperti judi bola. Kalau judi bola itu kan apapun keputusan kita memilih yang A dan B tidak pernah berubah, bukan karena A kita pilih rame-rame jadi A. Jadi menurut Anda, sejak dari awal ini investasi yang ditawarkan ini tidak ada logika bisnisnya apapun? Ini nggak pernah bisa saya sebut sebagai investasi. Ini apa dong? Financial betting, Bang. Bahasa Indonesianya apa tuh? Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Pak Iqbal, di media tersebar berita bahwa Anda sebagai pengacara dari Doni Salmanan akan mengajukan banding. Emang Anda tetap mengatakan Doni Salmanan tidak bersalah dan maunya bebas total? Ya iya Bang, harus itu mutlak Bang. Jelas, itu mungkin di sana akan ada ahli investasi juga, mungkin beliau bisa menilai di mana peranan Satgas investasi pada saat itu jelas Bang, menginstruksikan pada saat bulan Februari ya untuk menghentikan seluruh aktivitas. Nah, di sana kan sudah jelas Bang bahwa terkait hal ini belum ada aturannya, belum diatur di negara kita Bang. Nah, saya pikir itu hanya sanksi administratif Bang. Tiba-tiba ada orang melaporkan terkait masalah ini. Makanya cari-cari pasal yang berhubungan terkait masalah ini yang ngait-ngaitnya hanya di masalah undang-undang ITE ini terkait masalah penyebaran berita bohong. Nah, terkait masalah itu kan jelas kita pun merasa keberatan Bang terkait pertimbangan majelis hakim. Karena apa? Berita bohong yang mana yang klien kami sampaikan dalam videonya? Makanya harus ada pembandingnya juga kan, berita benarnya yang mana? Perasaan bukti yang kami hadirkan mungkin terkait dokumen-dokumen terkait pembuatan video-video itu jelas Bang, tidak ada yang tidak ada yang dipelesetkan, tidak ada yang dimanipulasi, itu jelas berita benar. Jadi kita pun merasa keberatan terkait. Jadi Anda maunya Anda benar akan mengajukan banding agar Doni Salmanan bebas? Ya jelas lah Bang, jelas Bang, jelas. Oke. Albert Nobel, namamu pemegang hadiah Nobel. Anda jadi pengacara Doni Salmanan mengatakan di mana berita bohongnya? Ya di mana berita bohongnya? Sangat banyak. Kamu kan korban. Siap. Ya. Untuk berita bohongnya sangat jelas. Ya itu apa? Satu dari Kuatek itu kan udah jelas dari Bapepti mengatakan bahwa Kuatek itu ilegal. Oke, tapi dari substansi dulu, di mana berita bohongnya? Disebutkan untung padahal rugi di mana gitu? Dari kita kan sebagai korban yang kita tahu ini tuh investasi. Ya. Ternyata setelah ini booming dibilang untuk Bapak Rian bahwa ini tuh seperti perjudian. Ya. Kita nggak tahu bahwa itu perjudian. Tapi dengan kita juga sempat tanya ke Doni Salmanan itu apakah ini judi atau tidak? Tidak, dia bilang. Ya. Tetapi setiap kita mengikuti arahan dia, logikanya gini Pak, kalau misalnya kita terabar dengan dia, mengikuti arahan dia, kalau dia kaya, kita pun ikut kaya. Kita tidak, dia yang kaya, kita yang miskin. Jadi semakin miskin kita, dia semakin kaya. Terbukti dengan Maret 2021, transaksi dia sampai Januari 2022, 200M. Dari mana hasilnya? Sedangkan di kemarin pengadilan itu kan tidak dibuktikan. Dan dari saksi bank pun dihadirkan juga, memang transaksinya banyak. Dari daftar segala macam, itu sudah terbukti Bang. Jadi apa kebohongannya itu belum nangkap? Itu kan keuntungan dia, ya. Anda untung, dia untung, Anda rugi. Tapi yang Anda temukan kebohongannya itu di mana gitu loh? Dari
dia bilang pada kita dia itu seorang trader. Realitanya dia seorang afiliator. Terus pertama. Yang kedua dia tidak bilang bahwa dia mendapatkan keuntungan dari korban. Ternyata memang dia mendapatkan keuntungan dari korban. Dari cara hitung-hitungannya bisa nggak you buktikan bahwa itu bohong? Saya sih ada ininya bahwa ada 80%, 700 orang ke atas dapat presentasinya 80%. Keuntungan bagi si afiliator dari hasil kerugian korban. Gitu. Anda sudah rugi sekali, 2 kali tapi diterusin terus. Itu dia, kita kan selalu konsultasi di grup VIP-nya Doni Salmanan. Kok bisa ini? Balik lagi motivasi Doni Salmanan. Ingat bahwa loss itu adalah profit yang tertunda. Selalu dimotivasi. Ini yang maksud saya tuh, kalau memang dia menyatakan bahwa masuk ke sini, kalau lo rugi kita dapat 80%, lo ini kita yang kaya, lo yang miskin. Ya pasti nggak ada korban yang masuk situ, Bang. Nggak akan ada yang kena tipu. Ada lagi nggak yang benar-benar dari segi, ada nggak misalnya hitung-hitungannya dia bilang A padahal kenyataannya B gitu loh, ada nggak? Untuk pemasakan dia tuh gimana? Saya mau tanya ke Rian dulu. Rian, bagaimana caranya afiliator ini diduga membohongi para customer-nya? Ya, saya belajar keuangan sudah 18 tahun. Gimana caranya? Saya belajar trading dari umur 18 tahun. Yang agak sulit adalah kalau kita di industri keuangan, kita itu perlu modal untuk bisa dapat uang. Nah, kalau ada orang yang punya tingkat kekayaan sedikit untuk bisa mencapai satu kekayaan kayak Bapak Mani ini, saya pernah begitu, mungkin harus ada terjadi transaksi 180 kali yang tidak boleh loss. Which is itu agak mustahil. Itu kan hasilnya. Bolehkah ceritakan di mana kebohongannya Doni Salmanan? Kalau misalnya harus buktikan bahwa memang trading yang selama ini dilakukan seperti itu. Pembuktiannya dilihat transaksi sebelumnya bisa dibuka. Masalahnya adalah kita tidak bisa tahu karena ini adalah aplikasi yang ada di luar Indonesia yang pasti auditable-nya saya nggak tahu bagaimana auditnya. Atau yang kembali dibuktikan bahwa saya kasih waktu kamu 6 bulan buktikan dengan aplikasi yang sama kamu mencapai satu nominal yang seperti apa. Bolehkah Anda ceritakan apa sih yang dijanjikan oleh para afiliator ini? Apa yang dijanjikan? Misalnya kalau kita ke bank kan tanam uang di bank 3% bunga deposito, itu udah fix. Kalau afiliator ini apa yang dijanjikan sehingga rakyat tergiur? Dijanjikan sebenarnya adalah seperti yang ditampilkan di sosial media. Yaitu apa? Ya flexing, bisa kasih mobil yang keren. Dia sebenarnya bicara bahwa ditanya kan sama para followersnya kan, gimana kamu bagaimana jadi kaya? Saya dengan cara melakukan transaksi ini. Jadi sebenarnya menurut saya yang ada masalah poinnya adalah flexing di sini yang dicoba untuk dijadikan bahwa ini adalah solusi saya selama ini menjadi orang kaya. Tanpa memberikan analisa keuangan yang masuk di akal gitu. Saya nggak tahu kalau para ininya trader yang mengikuti katanya kan trader gitu ya. Itu gimana diajarin apa saya kan nggak tahu. Bagaimana caranya rakyat awam agar tahu bahwa itu adalah investasi bodong? Kalau mau paling gampang kayak kalau saya di luar yang memang terdaftar dan diawasi regulator, di sini Indonesia OJK dan Bapepti. Maka luar daripada itu nggak usah. Itu satu yang dari segi hitung-hitungan atau janji. Nah, kalau sebenarnya mereka tidak, aplikasi ini yang paling bermasalah adalah karena mereka menggunakan afiliator yang tidak mengerti keuangan. Sehingga mereka menyiapkan skripnya. Dan setahu saya sih kalau yang di keuangan nggak akan mau memasarkan ini karena ya ini tidak ada barang, tidak ada fisiknya, tidak ada instrumennya. Di sini hanya menggunakan harga emas naik, ya udah kamu 10 detik lagi dapat. Itu tidak ada di dalam. Tapi kan kenyataannya satu investasi bodong ditutup, minggu depan buka lagi. Nah, dengan nama lain atau metode lain. Ini perlu menghadirkan pertama itu menurut saya gini. Saya berusaha, saya juga awal yang pertama kali itu juga bertanya gitu. Kenapa ya regulator kok tidak bisa? Maksud Anda apa OJK itu sangat lemah atau gimana? Regulator ada OJK, ada dari Bank Indonesia, ada juga dari Bapepti. Yang saya bertanyakan adalah sebenarnya ini kenapa tidak bisa ditutup? Karena satu masalahnya adalah kita di sini kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Artinya kan akan terjadi satu masalah menunggu kasus baru bisa diproses. Gimana Ibu Yenti? Benar nggak itu?
Walaupun OJK sudah melihat ini ada keanehan, kata beliau kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Benar nggak kalau penafsiran secara hukum begitu? Kenyataannya seperti itu, beberapa kasus kan seperti itu. Ya. Apalagi dikatakan tidak ada regulator. Ya. Ya, kalau tidak ada regulasinya, kenapa nggak dibiarkan kan gitu ya? Benar. Jadi dibiarkan, kalau nggak ada kasus ya biar aja. Kan Ya. seperti itu kan nggak benar. Dan lagi itu untuk itu ya, untuk itu kalau di luar negeri itu ada misalnya binary, ada option, ada binary-nya aja. Itu kan ini masih binomo, tapi masih oke walaupun namanya belakangnya lain. Ini harusnya kalau ada apa ya, ada tanda-tanda B-nya saja sudah tutup. Terus luar negeri kan gitu. Kalau ini kan nggak, misalnya ada satu acara bermasalah ditutup kemudian ditambah depannya bukan ini, boleh. Karena nama inilah bukan di blacklist lagi. Harusnya kan seperti itu lebih kuat lah bahwa negara memang menjaga warga negaranya untuk tidak terlibat. Tapi yang penting adalah ini ya, kasus ini adalah kan tadi dibilang dia punya dia sebagai trader sebelumnya. Kan di dalam penyidikan selalu dikatakan ini sebenarnya siapa sih? Saya kalau jadi ahli, saya tanyanya latar belakangnya apa, berapa tahun sebelumnya dia sebagai siapa untuk menuju pada TPPU. Saya selalu mengatakan. Dan kita sudah terbuka kan sebelumnya adalah ini. Tiba-tiba pada waktu dia mungkin tahun 2019 ya waktu itu ya, dia terlibat pada 2020, kemudian dia punya uang segini. Inilah yang disayangkan adalah kenapa hakim tidak menggunakan pasal 77-78. Apa itu isinya? Isinya berkaitan dengan harta kekayaan yang transmisi tanah 2 miliar tadi ya, itu kalau sudah didakwakan dan kemudian dia pasti mengalahkan, maka hakim meminta mewajibkan kepada si terdakwa untuk membuktikan bahwa 62 miliar ini berasal dari usaha dia yang legal. Oke. Saya pengen mengulas sedikit ke belakang, Pak, bahwa Bapepti dan OJK baru bulan Februari menyatakan bahwa binomo ini ilegal atau dilarang, Pak. Ya. Nah, sedangkan permainan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Apakah dapat berlaku surut atas tindakan yang dilakukan klien saya, Pak? Saya bertanya terkait masalah itu. Yang kedua, itu jelas kan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan malah pihak dari OJK dihadirkan pada saat persidangan. Jadi bisa diurai di dalam fakta persidangan bahwa terkait permainan ini jelas, belum ada aturan hukumnya kan, jelas. Terus yang kedua, Pertanyaannya ini, apakah Dodi atau Anda bisa membuktikan harta dari Dodi Salman 62 miliar tersebut dari mana asalnya? Jelas, Bang, itu bisa dibuktikan, Bang. Mungkin Abang kalau udah menerima duluan putusannya, Abang bisa baca tuh di sana. Poin-poin pembuktian dari saya, Bang. Jelas itu dari aliran dana, dari hasil dia sebagai seorang YouTuber. Kan jelas, Pak, di sana. Kalau menurut hakim, kalau menurut hakim itu hasilnya hasil sebagai afiliator. Itu menurut hakim. Oleh hakim mengatakan dalam waktu mempertimbangkan TPPU, hakim menyatakan bahwa dia sebagai afiliator melakukan bisnis yang sah dan harta kekayaan tersebut adalah sah. Tapi waktu hakim mempertimbangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kebohongan, hakim mengatakan dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Jadi isi putusan bertentangan. Jadi nggak ada bukti dalam putusan tersebut bahwa hakim malah mengatakan itu hasil dari afiliator. Enggak, Bang, itu jelas diurai dalam mungkin dalam bukti yang kita serahkan, termasuk dari bukti rekening koran kan bisa berbicara, Bang, misalnya dari mana aliran dananya, itu kan jelas bahwa klien kami bisa membuktikan justru kontrak terbesar dia dari. Oke, sebentar. Ini Pak Albert Nobel yang korban dari klien saudara mau bertanya langsung, silakan. Kalau memang bisa dibuktikan, 2019 dia bilang 300.000 sampai sekarang jadi sultan, apa bisa dibuktikan? Modal 300.000 sampai sekarang, jeda waktu 3 tahun bisa jadi sultan. Lu hadirkan di persidangan, lu menyaksikan sendiri alat bukti yang kita sajikan. Alat bukti apa? Dari istrinya Doni Salmanan aja tidak berani disumpah. Apakah bisa ucapan dia dipegang, sumpah saja tidak berani? Gitu loh. Lah itu kan saksi apa lagi? TPPU-nya sudah jelas. Dari uang dari mana,
ditransfer kemana, dialirkan, dibelikan, semuanya kan TTP-nya udah jelas, udah kena penipuannya, semua udah jelas, konsumen yang dirugikan, bukan negara, gitu loh. Apalagi dibalikin lagi ke Indonesia Almanan sudah nggak logis banget, Bang. Begitu? Iya. Terus apa upaya hukum Anda, saudara? Sekarang kan udah kalah nih, para korban. Selanjutnya apa? Apa tindakan saudara? Upaya hukum apa lagi yang Anda lakukan? Izinkan untuk saat ini mungkin kita lagi proses banding. Yang banding kan jaksa yang berwenang. Iya, betul sekali. Ya. Cuman di Anda perlu jaga jangan sampai jaksa tidak banding loh. Siap. Oke, terus? Dan yang kedua, mungkin saya meminta untuk pihak yang terkait lah untuk mengusut kasus ini, pihak Komisi Yudisial agar persidangan kemarin dari pihak hakim pengacara yang menurut saya pribadi karena terlalu ganjil sekali, mohon untuk diperiksa gitu aja, Bang. Diperiksa siapa? Dari pihak hakim ketua, hakim anggota, pengacaranya. Karena menurut saya ini sudah nggak logis. Logikanya 1 minggu sebelum kenapa saya bisa tahu? Karena saya tidak berbohongnya, saya bikin banner pada saat putusan kita bentangkan kok. Uang dikembalikan ke Doni Salmanan dan hukumannya sangat ringan dan itu sesuai, gitu, Bang. Oh begitu. Betul. Jadi Anda akan mengadu ke mana? Komisi Yudisial, Bang. Karena pengaduan itu ada dua, ke Komisi Yudisial, satu lagi bisa ke bagian pengawasan di Mahkamah Agung. Ya, Anda akan menyebut juga. Semua kita tunggu, Bang. Sudah dilakukan atau baru akan? Lagi proses, sudah dibikin surat ini ya, Bang. Sudah dibikin. Betul. Mudah-mudahan berhasil. Amin, terima kasih, Bang. Pak Albert, harusnya ganti rugi seperti apa untuk para korban seperti korban investasi bodong ini? Iya. Anda sebagai ahli investasi. Iya, kalau dari saya sebenarnya poin pertama ini kalau orang investasi itu resiko kita pasti sudah sama-sama tahu. Ya. Itu memang satu hal yang kita harus sama-sama pegang. Cuma yang menjadi hal yang paling kasihan adalah ketika orang ditawari sesuatu yang dia tidak paham. Ini yang paling bahaya. Dan menurut Anda, para korban Doni Salmanan ini sama Indra Kents tidak tahu apa yang dia lakukan? Kalau menurut saya pasti akan ada selama dia berjalan, lama-lama sadar bahwa ini ada hal yang salah. Ya. Pasti. Cuma karena terus-menerus melihat suatu motivasi, Melihat mobil Lamborghini, melihat mewah seperti ini, jadi terbuai. Mungkin akan merasa terlanjut dan kadang-kadang orang ya kalau kalah itu panas. Jadi, Panas malah makin bertaruh gitu. Iya, dan jangan-jangan nggak pakai uangnya sendiri. Jadi Ya. sebenarnya poin di sini ya, saya merasa bahwa setiap pihak pasti punya salah. Yang paling masalah itu adalah jangan pernah menawarkan sesuatu kalau kita memang tidak punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Jangan pernah investasikan sesuatu kalau Anda tidak mengerti. Itu juga. Terus korban ini menurut Anda bagaimana selanjutnya? Diam aja. Kan investasinya sudah tidak kembali lagi. Nah kalau sekarang mau mengambil yang mana gitu? Kalau saya kelihatan Indra Kents, ya tidak ada. Kalau melihat Doni Salmanan kembali. Sebenarnya kan poin seperti ini harus ada satu hal yang equal. Oke, Pak Ibu Yenti. Hasil kejahatan, ya, yang saya tahu bisa dikembalikan kepada negara, bisa juga dikembalikan kepada korban, ya. Kenapa dalam investasi bodong belum ada yang dikembalikan kepada korban? Gimana Anda bisa, saudara? Ya, pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan itu kan bukan kepada siapa, tapi kepada yang berhak. Ya. Ya. Kalau kali ini yang berhak punya korban individu ya kembalikan ke individu, kalau negara ya negara. Yang sekarang terjadi ini adalah yang menurut saya bagaimana ya paradigmanya hakim itu kenapa dikembalikan ke negara? Bukan kan negara sendiri sudah punya asas, negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Ya, itu ya denda saja yang ditentukan. Dan itu yang terjadi dalam putusan Indra Kents. Indra Kents ya. Ya. Ya, ini juga kan sebetulnya ya, misalnya tadi bahwa 2019 itu binomo masih legal dan kemudian baru kemudian ilegal apakah bisa surut. Tapi apapun kalau seandainya pada akhirnya kan kita tahu bahwa itu adalah judi kan, judi. Nah judi itu kan nggak boleh, secara judi online salahnya sudah ada. Artinya apa? Peraturan itu sudah ada dijaga. Oke, nggak mau menggunakan juta mau menggunakan perjudian, judi online juga ada. Ada hasilnya seperti ini tetap dia dapat ada korban, maka harusnya hakim. Jadi apa harapan dari korban ini? Masih ada banding? Ya banding. Agar nanti di tingkat banding kasasi harta kekayaan ini dibagikan kepada para korban begitu. Ya kalau saya sih bukan hanya sekedar ya bukan sekedar sorry ya
korban oke. Tapi kedepannya itu sama dengan tadi, kedepannya ini rejim anti pencucian uang ini dimaknai bagaimana? Kita paradigmanya kok jadi berbeda gitu, bahwa harta kekayaan hasil kejahatan itu adalah kembali kepada yang berhak. Tinggal dilihat yang menjadi korban yang mana. Sekarang negara korban jadi apanya? Yang korban adalah rakyat negara, yang berhak adalah dia. Sekarang seperti itu. Karena pada di Tuhannya yang berhak, bukan kepada siapa-siapa yang berhak. Ketika korupsi memang negara ya oke negara. Jadi menurut Anda putusan Indra Kents, apalagi putusan Doni Salmanan tentang pengembalian aset itu salah total? Ya, karena gini ya, itu ada dua hal. Kita mempunyai apa ya, untuk para hakim, kita tidak boleh ada disparity of sentencing, tidak boleh ada perbedaan hukuman yang sedemikian tinggi untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama. Itu sudah mesti Komisi Yudisial harus berbicara ini seperti ini. Itu udah ada masalah. Kemudian PPPU itu adalah memang untuk tracing of aset, bukan sekedar untuk memidana seseorang, bukan money atau follow the money, bukan hanya follow the suspect saja. Nah ini kita sudah punya rejim seperti ini. Rejim ini adalah rejim internasional. Ini dampaknya luar biasa kepada bagaimana diplomatik Indonesia di dunia kalau sampai PPPU tidak pernah bisa diterapkan dengan baik di Indonesia. Tidak pernah? Tidak, ya jauh belakangan itu yang berkurang sekali. Kita akhiri diskusi kita malam ini, dan sebagai kesimpulan adalah, dan catatan, belum ada satupun putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian daripada nasabah. Yang kedua, sesuai dengan pesan daripada narasumber, negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan, dan sebaiknya kerugian masyarakat dikembalikan dari harta kekayaan dari si terdakwa terpidana yang telah disita oleh pengadilan, bukan malah untuk memperkaya negara.